Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Budiman. Saya di sini mau sedikit menjelaskan tentang perangkat lunak yang ditugaskan oleh Bapak dosen Muhammad Malik Mutofar yang bermata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Poin pertama dari perangkat lunak adalah peranan penting perangkat lunak untuk sistem komputer. Peran perangkat lunak. Secara umum, perangkat lunak pada komputer memiliki dua fungsi utama. Fungsi yang pertama, sebagai pemroses data, perintah atau instruksi khusus. Dengan begitu, pengguna bisa mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil kerja yang diinginkan. Selain itu, fungsinya adalah untuk sarana interaksi yang mengkoneksikan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang pertama, menggantikan peran manusia. Kedua, otomatis terhadap tugas atau suatu proses. Yang ketiga, memperkuat peran manusia. Yang keempat, menyajikan informasi yang diperlukan manusia untuk menyelesaikan tugas dan proses. Kelima, restrukturisasi peran manusia. Dan keenam, melakukan perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Yang ketujuh adalah hiburan dan permainan. Jadi poin-poin di atas adalah poin peran perangkat lunak terhadap manusia. Kemudian ada evolusi perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama tahun 1950 sampai 1960. Di tahap ini, evolusi perangkat lunak pertama dimulai pada 1950-an. Sampai pertengahan 1960. Pengembangan perangkat lunak pada tahap pertama mempunyai ciri-ciri berorientasi batch distribusi software terbatas untuk kalangan tertentu, sehingga apabila ada perusahaan yang ingin dibuatkan software khusus harus memesan terlebih dahulu. Tahap kedua 1960 sampai 1970. Evolusi perangkat lunak tahap kedua dimulai pertengahan tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an. Pengembangan perangkat lunak mempunyai ciri multi-user. Pengguna dari software sudah banyak dan bisa saling berbagi. Ciri ini menunjukkan ada perkembangan baru, yaitu interaksi manusia dan komputer, human-computer interaction. Selain itu, ciri dari tahap kedua ini adalah real time. Real time di sini adalah suatu kondisi di mana sistem dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari banyak sumber. Kemudian mengatur proses serta menghasilkan output yang diinginkan. Dalam tahap ini, sudah banyak juga paket perangkat lunak yang beredar di pasar, serta muncul istilah database dalam perangkat lunak. Kemudian masuk ke tahap ketiga tahun 1970 sampai 1990. Evolusi perangkat lunak tahap ketiga dimulai pertengahan tahun 1970 sampai awal tahun 1990. Pengembangan perangkat lunak sudah maju sedemikian pesat. Perangkat lunak sudah menggunakan sistem terdistribusi sehingga penyampaian informasi dari komputer sumber ke komputer tujuan akan terasa sangat cepat. Dalam era ini, perangkat keras dari suatu komputer harganya sangat murah. Selain itu, pesanan perangkat lunak sudah sangat mendominasi dari penyelesaian suatu masalah sehingga penggunaan software pada masa itu sudah sedemikian jauh. Tahap keempat, tahun 1990 sampai tahun 2000. Evolusi perangkat lunak tahap keempat dimulai tahun 1990 sampai tahun 2000. Pada tahap ini, perangkat lunak sudah mendominasi dari pengembangan perangkat keras. Sehingga perangkat keras dalam hal ini, komputer sangat dikendalikan oleh suatu sistem operasi. Tingkat kecerdasan dari perangkat lunak semakin ditingkatkan, sehingga perangkat lunak atau software dilatih mempunyai kecerdasan seperti yang dimiliki manusia. Terbukti dengan adanya penemuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, jaringan syaraf tiruan, sistem pakar, dan logika Fuji.
Jaringan komputer, pemrosesan komputer paralel sangat mendominasi pada era ini. Dan pada masa ini pula pemrograman sudah berorientasi objek atau OOP. Kemudian klasifikasi perangkat lunak software. Klasifikasi perangkat lunak software terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, sistem operasi atau operating system. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan prosesor, dan lain-lain. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antar manusia atau user dengan perangkat keras atau hardware. Dan perangkat lunak software yang digunakan. Adapun fungsi utama sistem operasi adalah: pertama, menyimpan program dan aksesnya. Kedua, membagikan tugas di dalam CPU. Ketiga, mengalokasikan tugas-tugas penting, merekam sumber-sumber data, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus dan mendapatkan data, memeriksa kesalahan sistem, multitugas pada operation system, Windows 98, Windows XP, dan Windows 7. Memelihara keamanan sistem khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi atau password dan penggunaan ID. Contoh sistem operasi misalnya Disk Operating System, DOS, Microsoft Windows, Linux, dan Unix. Kemudian ada bahasa pemrograman, Programming Utility. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu. Agar diterima oleh komputer, ada 3 level bahasa pemrograman, yaitu bahasa tingkat rendah, low level language. Bahasa ini disebut juga bahasa mesin, assembler, di mana pengkodean bahasanya menggunakan kode angka 0 dan 1. Kedua, bahasa tingkat tinggi, high level language. Bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris, contohnya Basic, COBOL, Pascal, Fortran. Yang ketiga adalah bahasa generasi keempat, 4GL. Bahasa pemrograman 4GL, Fourth Generation Language, merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut Object Oriented Programming, OOP. Contohnya Visual Basic, DLP, Visual C++. Kemudian ada juga program bantu atau utility. Perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Misalnya memformat flash disk, mengcopy data, mengkompres file, dan pemeriksaan perangkat keras, hardware troubleshooting. Mengatur isi ulang hard disk, partisi, defrag, dan lain-lain. Contohnya Norton Utility. Kemudian ada juga perangkat lunak aplikasi atau software application. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengolahan kata, pengolahan lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lain-lain. Perangkat lunak aplikasi juga merupakan suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melaksanakan sebuah tugas yang diinstruksikan pengguna. Contoh umum perangkat lunak aplikasi ialah pengolah kata seperti Microsoft Office dan OpenOffice.org, serta pemutaran media seperti Windows Media Player, Winamp, dan GOM Player. Perangkat lunak pengolahan kata, jika pulpen lebih kuat dari sebuah pedang, pengolah kata bahkan jauh lebih baik lagi. Pengolah kata berfungsi untuk membuat dokumen berbasis teks. Perangkat lunak ini adalah yang paling fleksibel dan banyak digunakan. Ini biasanya digunakan membuat memo, fax, dan surat. Prosesor kata juga digunakan untuk membuat laporan dan halaman yang dipersonalisasi di web.
Tiga perangkat lunak pengolah kata yang terpopuler di masyarakat adalah Microsoft Word, Lotus Word Pro, dan Corel Word Perfect. Prosesor Word umumnya menyediakan banyak fitur yang membuat proses pemasukan, mengedit, dan memformat dokumen tertulis menjadi lebih cepat dan tepat. Pengolah angka. Jenis yang kedua adalah pengolah angka angka. Aplikasi ini biasa digunakan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perhitungan. Aplikasi ini mampu menemukan jawaban atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari beberapa data, sehingga akan semakin mempermudah pekerjaan Anda yang membutuhkan proses perhitungan yang cepat dan akurat. Selain itu, Anda juga dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Beberapa contoh aplikasi pengolah angka ini antara lain Lotus 123 dan Microsoft Excel. Kemudian ada software aplikasi presentasi. Program aplikasi yang satu ini berguna untuk membantu orang saat melakukan presentasi. Di dalam program aplikasi ini disediakan berbagai macam bentuk tampilan yang diperlukan. Pada saat menyampaikan presentasi, salah satu contoh aplikasi tersebut adalah Microsoft PowerPoint. Perangkat lunak ini banyak digunakan masyarakat hampir dari segala kalangan, terutama oleh para siswa atau mahasiswa yang melakukan presentasi tugas di kelas dan juga oleh orang-orang yang bekerja di kantor atau instansi-instansi tertentu. Perangkat lunak pengolah grafis. Sesuai dengan namanya, software aplikasi ini pasti ada hubungannya dengan seni grafis. Aplikasi inilah yang membantu orang-orang dalam pengolahan gambar, mulai dari melihat gambar, mengedit gambar, atau langsung menggambar dengan menggunakan komputer. Contoh aplikasi pengolah grafis adalah Adobe Photoshop dan Corel Draw. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, banyak orang bisa membuat atau menghasilkan sejumlah gambar menakjubkan, seperti mengedit gambar mereka di Menara Eiffel, Prancis tanpa harus berkunjung ke sana langsung. Kemudian ada aplikasi video editing. Mungkin masih banyak di antara Anda yang belum begitu familiar dengan jenis ini, karena memang tidak banyak orang yang menggunakannya. Video editing sendiri biasa digunakan untuk mengedit hasil gambar video. Ini agak sulit dibandingkan dengan pada saat melakukan pengeditan foto. Kebanyakan yang menggunakan program ini adalah orang yang bekerja di dunia media rekam. Contoh aplikasi video editing yang paling sering mereka gunakan adalah Flash Effect Maker dan Pinnacle Studio. Kemudian ada pengolahan data. Program pengolah data yang sangat dibutuhkan dalam mengolah data yang banyak jumlahnya atau yang rasa-rasanya akan sulit jika harus diselesaikan secara manual. Seperti misalnya menyimpan data murid-murid di sekolah, karyawan di suatu kantor atau perusahaan yang sangat besar, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari aplikasi pengolah data tersebut diantaranya adalah seperti Visualfox Pro, SPSS, Microsoft Access. Kemudian ada aplikasi internet. Setiap sistem operasi pada komputer yang Anda gunakan biasanya telah menyediakan program aplikasi untuk mengakses internet. Contoh pada sistem operasi Windows XP yang memiliki program Internet Explorer. Ya, di ini yang terakhir ada aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web adalah sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui internet atau intranet. Sekarang ini ternyata pemakaian aplikasi ini lebih banyak dan lebih luas. Banyak dari perusahaan-perusahaan berkembang menggunakan aplikasi berbasis web ini untuk melakukan perencanaan sumber daya mereka dan juga untuk mengelola perusahaan mereka. Aplikasi berbasis web dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan yang berbeda-beda pada masing-masing orang. Sebagai contoh, aplikasi berbasis web dapat digunakan untuk membuat invoice dan memberikan cara yang mudah dalam penyimpanan data di database. Aplikasi ini juga dapat dipergunakan untuk mengatur persediaan karena fitur tersebut sangat berguna, khususnya bagi mereka yang berbisnis retail. Bukan hanya itu, aplikasi berbasis web juga dapat bekerja memonitoring sistem dalam hal tampilan. Dengan banyaknya fungsi tersebut, jumlah dari aplikasi berbasis web sudah tak terhitung. Kemudian yang diberikan membuatnya mudah untuk didesain dan disesuaikan untuk berbagai jenis industri.
Program aplikasi jenis ini awalnya dimiliki dan digunakan oleh organisasi atau individu ketika mereka diharuskan untuk menyimpan berbagai tugas menggunakan aplikasi berbasis web tersebut. Baik, untuk yang terakhir adalah sumber-sumber yang saya dapatkan dalam mencari materi tentang perangkat lunak tersebut. Ini sumber-sumber yang saya didapatkan. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.